Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Ada Orang Utang, dan insya Allah kita akan membaca Bolehkah Membayar Utang di Masjid. Seperti yang telah kita pahami bahwa terdapat larangan untuk melakukan praktek jual beli di masjid, dan larangan itu disebutkan secara tegas dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis syira'i wal bai'i fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang praktek jual beli. Di sini beliau menegaskan 'anis syira' wal bai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membeli maupun menjual. Asyira' membeli, al bai' menjual. Fil masjid dilakukan di masjid. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan dinilai hasan oleh At-Tirmidzi serta An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Kemudian dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan saran, kalau sampai kalian menjumpai ada orang yang melakukan transaksi di masjid atau menawarkan barang di masjid, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid. Kalau kalian melihat ada orang yang menjual atau dia membeli di masjid, faqulu, maka ucapkan la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan untuk perdaganganmu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Al-Irwa. Baik. Dan masih ada beberapa redaksi yang lain yang menunjukkan bahwasanya jual beli di masjid itu di samping dilarang juga mendapatkan hukuman. Bentuk hukumannya apa? Dalam bentuk doa buruk untuk orang yang melakukannya. Doa keburukan itu dengan maksud dalam rangka ta'zir, untuk memberikan hukuman ta'zir kepada pelakunya agar dia segera berhenti. Dan tentu saja efek ini akan berpengaruh jika doa itu dibaca dengan keras. Sehingga misalnya kita melihat ada orang yang praktek jual beli di masjid, ya. Lalu kita sampaikan, semoga yang jual beli di masjid ini nggak untung. Terus gimana? Berantem nanti ya. Mungkin penjualnya akan marah, atau dia tersinggung, atau ada faktor yang lain. Intinya orang didoakan keburukan itu nggak mau. Manusia kalau didoakan keburukan itu, dia takut, dia nggak mau. Apalagi ketika doa itu diucapkan dengan latar belakang yang benar, alasan yang benar. Seperti orang yang dizalimi, ya. Ketika dalam posisi dizalimi, dia boleh berdoa kepada Allah dengan suara sedikit dikeraskan agar didengar oleh orang yang menzalimi. Dan itu akan membuat takut orang yang menzalimi. Karena itu, ketika orang melakukan tindakan kezaliman, Nabi SAW memberikan peringatan. Hati-hati dengan fattaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Selanjutnya, ulama berbeda pendapat. Apakah larangan ini larangan haram ataukah larangan makruh? Baik. Ada sebagian yang mengatakan bahwa larangan ini adalah larangan yang makruh, sehingga transaksinya tetap sah. Namun ma'al karaha. Namun perbuatannya adalah perbuatan yang makruh. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama.
Pendapat yang kedua, bahwa larangan ini bersifat haram. Dan karena haram, sebagai konsekuensinya akadnya jadi batil. Akadnya batal. Karena terdapat kaidah ya, an-nahyu yaqtadil fasad. Adanya larangan menyebabkan konsekuensinya batal. Dan ini merupakan pendapat mazhab Hambali. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah pernah mengatakan, wa haka at-Tirmidzi fi jami'ihi. At-Tirmidzi menyebutkan dalam kitab jami'nya. Jami' Tirmidzi adalah Sunan Tirmidzi. Karena sebenarnya nama aslinya, karena sebenarnya kitab ini lebih cocok disebut sebagai kitab jami'. Cuman digolongkan oleh para ulama dengan sunan. Wa haka at-Tirmidzi fi jami'ihi qaulaini li ahli ilmi min at-tabi'in fi karahatil bai' fil masjid. At-Tirmidzi menyebutkan dalam kitab jami'nya ada dua pendapat ulama di kalangan tabi'in tentang makruhnya jual beli di masjid. Wal karahatu qaulus Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa huwa inda ashabina karahatut tahrim. Dan makruh di sini merupakan pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Ishaq bin Rahuyah. Dan menurut kami, yaitu para ulama mazhab Hambali, karoha di sini adalah karoha dalam arti haram. Dibenci dalam arti sampai pada tingkatan haram. Wa inda katsirin minal fuqaha'i karohatu tanzihin. Sementara menurut jumhur ulama sifatnya makruh tapi tidak sampai haram. Tayyib. Termasuk juga tidak diperbolehkan untuk menghadirkan barang dagangan di masjid waqtal bai' saat transaksi. Wa yanfudhul bai' ma'a dzalika. Kemudian dilaksanakan jual beli dengan adanya barang. Ibnu Hubairah rahimahullah mengatakan, waqtalafu, Ibnu Hubairah ini ulama mazhab Hambali ya. Wakhtalafu fil bai'i wasyira' fil masjid. Ulama beda pendapat tentang hukum jual beli di masjid. Famana asihatahu wa jawazahu Ahmad. Menurut Imam Ahmad tidak sah dan tidak boleh. Wa qala Abu Hanifah al-bai'u jaiz. Sementara menurut Abu Hanifah jual belinya boleh, namun makruh untuk menghadirkan barang di masjid pada saat transaksi. Sehingga kalau transaksinya tanpa barang ditoleransi. Menurut pendapat Abu Hanifah. Wa yanfudhul bai' ma'a dzalika, dan akadnya sah kalaupun terjadi. Ya. Dan ini biasanya kan ibu-ibu lagi pengajian ya. Ngumpul sambil apa? Transaksi. Oh enggak kok Ustaz, transaksinya lewat WA. Terus di kajian ngapain? Serah terima jabatan. Serah terima barang maksudnya. Jadi barang diserahkan, uang diserahkan. Wa ajaza Malikun wa Syafi'i ma'al karaha. Sementara menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka menilai jual belinya sah tapi makruh. Nah, wallahu alam. Nah, selanjutnya, bolehkah praktek muamalah yang lain selain jual beli? Karena seperti yang kita tahu ya, di antara praktek muamalah itu kan banyak. Dan praktek muamalah yang paling ribet itu jual beli. Karena melibatkan dua objek, barang dan uang. Sehingga kalau itu dilakukan di masjid, wah Masya Allah, masjid jadi mall. Sehingga karena praktek ini ribet, maka larangan yang paling berlaku adalah di jual beli. Sekarang kalau muamalah yang lain, apakah diperbolehkan? Seperti utang ya. Coba kita baca di sini. Di antara aturan yang berlaku untuk masjid adalah tidak diperkenankan jual beli atau menawarkan produk, ya, menawarkan barang di masjid. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan jika ada orang yang menawarkan barang di masjid agar didoakan dengan doa buruk. Semoga dagangannya tidak laku, semoga nggak untung, semoga bangkrut misalnya. Hal ini sebagai hukuman baginya karena masjid tidak dibangun untuk berjualan.
Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tadi sudah kita baca ya. Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratan. Kalau kalian melihat ada orang yang menjual atau membeli di masjid, ucapkan, semoga perdaganganmu tidak Allah berikan keuntungan. Dan dalam riwayat yang lain, keterangannya adalah naha. Nabi SAW melarang. Dan ini riwayat Abdullah bin Amr bin As. Nah, kita langsung beralih ke sini. Apakah utang termasuk jual beli? Para ulama membedakan itu. Masya Allah ya. Sehingga utang dengan jual beli itu dua hal yang berbeda. Tidak ada unsur komersil dari pelunasan utang. Sehingga hukumnya berbeda dengan jual beli. Sebagai konsekuensinya, boleh saja dilakukan di masjid. Walhamdulillah. Masya Allah ya. Ini para jamaah ibu-ibu senang ya. Sehingga tradisinya masih bisa dipertahankan. Tapi sekarang kita lihat dulu ya. Apakah itu berlaku umum? Dalam Mukhtasar Khalil, ini ulama fikih, ini referensi dalam fikih Maliki ya. Dinyatakan wajaza bimasjidin sukna li rajulin tajarrada lil ibadah wa aqdu nikahin wa qada'u dainin wa qatlu aqrab wa naumu biqailatin. Diperbolehkan untuk dilakukan di masjid beberapa kegiatan berikut. Yang pertama, bagi orang yang tidak sedang beribadah, dia boleh tinggal di masjid meskipun tidak sedang beribadah. Misalnya nginap di masjid. Ya. Kemudian boleh juga melakukan akad nikah. Jadi di sini beliau membuat daftar kegiatan-kegiatan di luar ibadah yang boleh dilakukan di masjid. Boleh bagi orang berada di masjid meskipun dia tidak sedang ibadah. Ya, kalau iktikaf kan jelas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar Masjidil Haram itu dibersihkan dalam rangka untuk memberikan layanan bagi orang yang iktikaf. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa tahhir baitiya lit-ta'ifin. Bersihkanlah rumahku, yaitu Masjidil Haram, lit-ta'ifin untuk orang-orang yang tawaf, wal-'akifin dan orang-orang yang iktikaf. Artinya begini, orang iktikaf dikasih layanan dalam ayat ini. Kalau misalnya Anda diperintah ya, tolong mas, bersihkan jalan itu. Nanti ada si A yang mau lewat. Masya Allah. Saya bolak-balik lewat seperti ini, nggak pernah jalan ini dibersihin. Begitu si A mau lewat, jalannya suruh dibersihin. Ada banyak orang yang lewat di sini. Nggak pernah jalan ini diperintahkan untuk dibersihkan. Itu tolong kasurnya digelar. Karena nanti ada tamu X yang mau datang. Masya Allah. Kita yang bolak-balik tidur di kamar ini nggak pernah dikasih kasur. Ini suruh gelar kasur. Dalam rangka apa? Melayani tamu X. Berarti orang ini adalah istimewa bagi siapa? Pemilik rumah. Maka Allah perintahkan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk membersihkan masjid. Lit-ta'ifina wal-'akifin war-ruk'is sujud. Sebagai layanan bagi orang yang tawaf, orang yang iktikaf. Nah, kalau berdiam di masjid karena iktikaf jelas. Atau bisa juga tajarrada lil ibadah adalah dia mengkhususkan diri untuk ibadah. Sehingga ada orang yang tinggal di dalam masjid karena ingin memperbanyak ibadah. Kemudian boleh akad nikah. Kemudian wa qada'u dain, boleh juga melunasi utang. Membunuh kalajengking, termasuk juga ular dan seterusnya. Lalu tidur qailulah, tidur siang bagi orang yang ingin beristirahat. Baik. Dalam kitab penjelasannya, Mawahibul Jalil, dinyatakan, yakni annahu yajuzu qada'ud daini fil masjid li'annahu
ma'rufun bi khilafil bai' was sarf. Artinya boleh bayar utang di masjid karena ini hal yang biasa. Hal yang biasa ya. Berbeda dengan praktek jual beli dan berdagang. Atau di sini sarf adalah tukar menukar uang. Nah, wallahu alam. Jadi utang di masjid, bayar utang di masjid atau menerima utang di masjid tidak terlarang. Ya. Karena ulama membedakan antara praktek ini dengan praktek jual beli yang terjadi di masyarakat. Cuman begini jamaah ya. Jadi sebisa mungkin ya kita fokus ketika di masjid untuk kegiatan yang lebih bersifat ibadah. Ya meskipun diperbolehkan melakukan muamalah yang lain. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Nabi SAW, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah sekelompok orang yang la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Tidak terlena, mereka tidak terlena, tidak terpengaruh tijaratun wala bai', perdagangan maupun jual beli, an dzikrillah, sampai melupakan untuk mengingat Allah Ta'ala. Karena para sahabat Nabi SAW begitu masuk waktu sholat, aktivitas ditinggalkan. Lalu mereka fokus untuk ibadah sholat. Dan dipuji oleh Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Padahal seperti yang kita tahu ya, orang kalau lagi di puncak berkegiatan, tiba-tiba datang waktu sholat, itu yang paling berat sholat apa? Asar. Wah ini lagi seneng-senengnya masang keramik. Atau lagi pas lagi rame-ramenya orang datang. Tiba-tiba tutup. Ditinggalkan seluruh kegiatan. Itu akan terasa berat. Baik. Tapi itulah karakternya sahabat Nabi SAW. Nah selanjutnya, jika utangnya besar, hukumnya makruh. At-Turtushi dalam Al-Hawadits wal Bid'ah menerangkan. At-Turtushi ini ulama mazhab Malikiyah. Dan beliau ketika sholat itu mengangkat tangan ya. Kemudian sedekap, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika i'tidal. Dan gara-gara itu sampai beliau pernah mau dibunuh oleh penganut mazhab Malikiyah. Baik, gak usah diceritakan ya ceritanya. Kita lompati dulu, fokus ke sini. Dalam Al-Hawadits wal Bid'ah, beliau menerangkan, Rawa Ibnul Qasim an Malik. Ibnul Qasim meriwayatkan dari Imam Malik. Ibnul Qasim ini adalah murid seniornya Imam Malik. Salah satu di antara murid senior Imam Malik yang beliau belajar kepada Imam Malik selama 16 tahun. Ya. Beliau orang Mesir, kemudian nikah. Setelah nikah, pada saat istrinya hamil anak pertama, Ibnu Qasim ngomong kepada istrinya, saya sejak bujangan itu sudah punya tekad untuk mulazamah, belajar bersama Imam Malik. Dan saya ingin untuk menunaikan tekad itu. Kamu punya dua pilihan, bersabar untuk menunggu saya pulang, atau yang kedua, silahkan mengajukan gugat cerai. Masya Allah. Dalam kondisi apa? Hamil. Kira-kira pilih yang mana? Dua-duanya nggak enak ya. Yang pertama janda dalam kondisi hamil. Yang kedua harus siap untuk nunggu sabar ditinggal oleh suami, belajar kepada Imam Malik. Dan wanita soleha ini pilih yang kedua. Baik, saya bersabar. Berangkatnya Ibnu Qasim. Kemudian beliau belajar kepada Imam Malik. Sampai dijemput oleh anaknya. Yang hamil, yang masih dalam kandungan tadi.
anaknya ketika lahir, kemudian di usia 16 tahun, dia pengen sekali ketemu bapaknya. Akhirnya ibunya memberitahu, bapakmu ada di majelisnya Imam Malik. Berangkatlah sang anak bersama rombongan jamaah haji. Kemudian setelah tiba di Madinah, tanya ketika di Masjid Nabawi, di mana Ibnu Qasim? Orang yang ditanya itu kenal. Di sampingnya Imam Malik itu Ibnu Qasim. Kemudian dia menghampiri bapaknya. Ini bapaknya yang tidak pernah ketemu. Ketika mereka bersalaman, bapaknya mengatakan, Syammul walad. Saya mencium bau anak. Dan memang itu anaknya. Dan pengaruh besarnya adalah Ibnu Qasim ketika pulang, itu jadi ustadz kibar ya. Di Mesir, beliau jadi rujukan dalam menjelaskan pendapatnya Imam Malik, sehingga mazhab Imam Malik tersebar di Mesir ke arah barat. Mesir, kemudian Aljazair, kemudian Maroko, Libya dan sekitarnya, Mauritania, dan sekitarnya negara-negara Islam yang ada di Afrika, itu yang paling berkembang adalah mazhab Malikiyah. Meskipun kemudian Mesir terjadi pergeseran mazhab, ketika Imam Syafi'i berada di sana, banyak juga orang yang mengikuti Imam Syafi'i. Dan salah satu riwayat yang disebutkan bahwasanya Imam Syafi'i itu ketika berada di Mesir dan beliau punya mazhab yang berbeda dengan mazhab Imam Malik, sempat terjadi ketegangan dengan orang Mesir. Bahkan sampai ada orang yang memukul Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i pernah menyampaikan pendapat yang berbeda dengan mazhab Malikiyah. Baik. Ibnu Qasim dari Imam Malik pernah meriwayatkan dari Imam Malik dalam Al-Majmu'ah. La ba'sa ayyaqdi ar-rajulu fil masjid dhahaban fa amma ma kana bi ma'na at-tijara was-sarf fala uhibbu. Tidak masalah orang melunasi utang di masjid, melunasi utang emas. Adapun jika sampai pada tingkatan berdagang atau transaksi sarf, tukar menukar uang, fala uhibbu, saya enggak suka. Dan kalimat fala uhibbu bagi seorang ulama itu bukan hal yang ringan. Sehingga mereka kalau mengatakan akrahu, aku benci, aku enggak suka. Karena mereka itu takut mengatakan saya haramkan, itu takut. Kenapa kok takut? Mereka khawatir ini hukum Allah. Sehingga kalau saya haramkan, siapa kamu mengharamkan? Mereka takut. Kecuali yang jelas Al-Quran menegaskan, babi haram, minum khamr haram. Aku haramkan khamr, aku haramkan babi. Kenapa? Karena aku beriman dengan ayat yang mengatakan itu. Aku haramkan darah, bangkai, karena aku beriman dengan ayat yang mengatakan haramnya darah dan bangkai. Sebagai konsekuensi iman. Baik. Namun kemudian jika ini sifatnya hasil ijtihad, maka tidak sampai pada tingkatan aku haramkan. Tapi mereka mengatakan akrahu, aku benci, aku tidak suka, dan seterusnya. Tujuannya dalam rangka untuk lebih menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena itu kalau kita mendengar ulama mengatakan makruh, itu bisa berarti, bisa jadi maksudnya adalah haram. Putus ya. Share screen-nya putus. Bisa jadi yang beliau maksud adalah haram. Sehingga makruh di situ maksudnya adalah karena menghindari istilah aku haramkan. Maka jangan malah dijadikan sebagai dalil. Kan masih makruh. Seperti kejadian kemarin ya. Seorang da'i yang turut serta meresmikan gereja. Setelah mendapatkan banyak hujatan, lalu dia ingin menyampaikan alasan. Ya, dia mau menyampaikan apologi, alasan untuk menguatkan, mendukung tindakannya. Ketemulah pernyataan dalam mazhab Hanafiyah. Dalam mazhab Hanafiyah, cuma dinyatakan makruh masuk ke gereja. Loh kan makruh. Nah, gitu ya.
Kalau kamu bicara makruh dalam dunia fikih, itu jangan diartikan makruh seperti orang yang ngerokok. Orang ngerokok kan makruh ini. Kalau makruh gimana? Kita biasakan. Aduh, subhanallah. Kalau sudah tahu makruh, ya dihindari. Terus gimana Pak? Saya nggak kuat. Ya kalau Anda tahu makruh ya, kalaupun nggak kuat misalnya, ditekan sebisa mungkin. Jangan sampai dilakukan. Sehingga jadinya setahun sekali. Kan gitu ya. Kenapa? Saya nggak kuat. Karena tapi ini masih makruh. Jadi setahun sekali. Nah. Baik, kembali ke sini. Kemudian At-Turtushi berkomentar, yang beliau maksudkan adalah pelunasan utang yang biasa terjadi, sehingga tidak butuh banyak aktivitas dan nilainya sedikit. Namun jika nilai utangnya besar, butuh banyak dihitung, banyak pekerjaan yang perlu dilakukan, maka hukumnya makruh. Dalam arti Imam Malik membencinya. Sehingga bayar utang, bawa duit sak gepok. Waduh, ini ngitungnya gimana? Ngundang teman-temannya, ayo kita hitung bareng. Ustadznya kajian, mereka ngitung duit. Itu kan, tapi biasanya kalau ini kota infak ya. Jadi kajian belum selesai, panitianya apa? Ngitung duit. Baik. Contoh praktek membayar utang di masjid yang nilainya kecil adalah seseorang melakukan transaksi jual beli di luar masjid. Seperti membeli buku di luar masjid namun belum dibayar. Kemudian pembayarannya dilakukan di dalam masjid. Pembayaran ini terhitung pelunasan utang, jika nilainya kecil tidak masalah. Masya Allah. Dan ini yang sering terjadi ya. Jadi transaksinya lewat WA, nanti takobutnya saat kajian. Sehingga sudah deal, ini butuh misalnya apa ya, butuh klepon atau butuh getuk gitu ya. Transaksinya lewat WA. Kemudian saat kajian ketemu, terus serah terima barang. Baik. Sampai itu dijadikan sebagai sumber pendapatan. Ada salah satu pedagang, kalau tidak salah informasinya di daerah Bekasi ya. Sehingga dia hanya memanfaatkan momen-momen kajian. Kajian buka lapak, kajian buka lapak. Dan dari situ bisa beli rumah. Masya Allah. Alhamdulillah. Hadza min barakati kajian. Ini bagian dari keberkahan kajian. Walhamdulillahirabbil alamin. Tayyib. Selesai kita pembahasan transaksi utang dan muamalah secara umum di masjid. Kemudian di lanjutannya tema kita adalah utang dalam keluarga. Namun insya Allah untuk tema ini akan kita bahas biar lebih lengkap ya. Akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada. Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School adalah sekolah penghafal Al-Quran tingkat SD di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait Hafidahullah di Sleman, Yogyakarta. Saat ini, pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School tahap pertama telah mencapai penyelesaian lantai 3 dan lantai atap gedung. Kebutuhan dana untuk penyelesaian tahap pertama sebesar Rp346.495.000. Kami mengajak kepada kaum muslimin untuk bekerja sama dalam mencetak generasi Qur'ani yang berakidah sohihah dan berakhlakul karimah dengan memberikan donasi terhadap pembangunan sekolah ini. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dengan balasan yang lebih baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, yang mene kok moro ki arep ngopo? Arep nagih utang lah. Ora percaya men to. Tak bayar. Ning aja saiki. Aku agek ra ndede tenan. Moro nagih hae lho. Aku mau arep ngeki iki, Tro. Apa iki? Wis yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Tak bayar, Mas. Tak bayar, Mas. Mas. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Iya, Ustaz mohon izin bertanya. Jika ada 3 orang yang bermuamalah dalam hutang piutang, misalkan A pinjam uang ke B karena darurat. Kemudian karena B tidak punya uang, maka si B berinisiatif untuk pinjamkan uang ke C. Nah, alhasil si C mau dan langsung memberikan uangnya atau pinjamannya itu ke A. Nah, jika hutang ini tidak terbayar, siapa nanti yang bertanggung jawab, Ustaz? Baik di akhirat secara syar'inya, gitu. Baik, Satu lagi, apa hubungan B dengan C? B dengan C, teman, Ustaz. Baik, selanjutnya. Oke, satu lagi, di luar tema, bagaimana bekerja di suatu perusahaan untuk karyawan ya, jika perusahaan tersebut menjual emas lewat online dan tidak tunai, Ustaz. Demikian, Ustaz. Terima kasih. Unit usaha perusahaan ini apa saja? Ini e-commerce. Dia jual beli online. Dan emas itu salah satunya? Iya, emas salah satunya, betul. Baik, dominan atau tidak? Tidak dominan, tapi kalau dibilang omsetnya sekitar 30% dari jual beli emas secara tidak tunai itu. Baik. Baik, cukup Bapak. Iya, terima kasih Ustaz. Jazakallah. Jazakumullah khairan. Baik. Baik, untuk skema yang pertama, seperti yang Bapak tadi ceritakan, yang kami pahami ini lebih kepada akad kafalah atau akad domana. Sehingga kurang lebih alurnya kayak gini ya. A utang ke B, tapi B tidak punya uang, sehingga alur yang pertama ini tidak terjadi. Alur yang pertama tidak terjadi. Lalu B meminta kepada C agar C memberikan uang kepada A dan C bersedia. Maka di sini yang berutang tetap A. Berutang tetap A. Baik. Posisi B sebagai apa? Posisi B sebagai kafil. Kafil itu penjamin. Ini sebagai kafil, penjamin. Sehingga B yang akan menjamin bahwasanya A nanti akan melunasi utang. Tayyib. Terus C nagih kemana? C nagihnya ke A. Jika A ternyata nggak bisa bayar atau tidak bisa ditagih, hilang kontak, maka C boleh nagih ke B karena dia sebagai penjaminnya. Sehingga awalnya dia nagih ke A dulu, kalau ada masalah dengan A, maka dia nagih ke B. Maka yang saya pahami di sini posisi B adalah sebagai kafil, penjamin, atau sebagai domin, penjamin objek. Sehingga nanti kalau A nggak bisa bayar, maka B yang akan melunasi sementara. Kemudian nanti A melunasinya ke B. Wallahu a'lam. Selanjutnya, kita beralih pada kasus orang yang bekerja di perusahaan dan perusahaan itu melakukan maksiat. Maksiat perusahaan. Saya ganti aja di bawah ya. Karyawan yang bekerja di PT. Kemudian PT ini melakukan maksiat.
Saya sebut saja begitu. Ada dua ya. Maksiat yang dia tidak menambah revenue, tidak menambah hasil. Contohnya apa? Utang bank. Utang kan tidak menambah hasil. Dalam arti ketika perusahaan itu utang bank, justru dia kebebanan dengan bunga. Dia harus bayar bunga. Yang kedua, maksiat PT yang menambah hasil, menambah revenue. Ya. Contohnya deposito. Kan nanti jadi dari deposito itu PT mendapatkan bunga. Nah, bunga itu jadi apa? Revenue, jadi pendapatan bagi perusahaan. Nah, selanjutnya, jika kita bekerja di tempat seperti ini, untuk yang pertama, kita tidak mempengaruhi pendapatan atau gaji yang dimiliki oleh karyawan. Kami ulang, untuk yang pertama tidak mempengaruhi gaji yang didapatkan oleh karyawan. Sehingga PT mau maksiat, mau ngasih sogok, suap, kemudian apalagi punya backingan di aparat, lalu dia membayari aparat itu urusan perusahaan. Karyawan tidak berkepentingan di situ. Karena kalau seperti ini tidak boleh, maka mungkin di Indonesia kita nggak boleh bekerja di pabrik manapun. Setahu saya hampir tidak ada perusahaan yang kelas besar kemudian tidak main administrasi di belakang. Ya meskipun kita tidak tahu detailnya kayak gimana ya. Sehingga yang sifatnya seperti ini, maksiat PT yang kayak gini, dia mendirikan perusahaan pakai nyogok. Waktu pengeringan lahan, di situ PT misalnya pakai nyogok. Boleh nggak kerja di situ? Selama Anda tidak bersinggungan langsung dengan kemaksiatan itu, bukan di divisi bagian sogok. Ada divisi khusus. Nanti kamu yang nyogoi orang ya. Nah, maka bekerja di divisi ini tidak boleh. Tapi dia bekerja di bidang yang lain, bidang produksi atau maintenance atau yang lainnya yang tidak ada hubungannya dengan maksiat itu. Insya Allah gajinya halal, tidak masalah. Karena kita tidak bertanggung jawab dengan maksiat yang dilakukan oleh perusahaan. Apalagi tingkat perusahaan, nggak ada perusahaan yang maksum, yang bebas dari dosa. Baik. Yang kedua, maksiat PT yang menambah hasil. Maksiat PT yang menambah hasil. Ada tambahan revenue dari maksiat itu. Contohnya apa? Tadi deposito. Misal ya. Misal bunga deposito. Lalu apa lagi? Banyak ya. Jual rokok misalnya. Atau khamr. Berarti itu menambah penghasilan PT. Nah, maksiat ini berpengaruh. Ngasih pengaruh kepada pendapatan. Pengaruhnya gimana? Berarti jadi PT dapat hasil ya. Nah, hasil ini dibagikan ke sebagiannya adalah sekian persen jadi gaji karyawan. Kan begitu ya. Hasil ini sekian persen gaji karyawan. Sehingga kalau hasil ini bercampur, ada yang halal, ada yang haram gitu, maka gaji karyawannya juga kena pengaruhnya itu. Sehingga di posisi ini karyawan mendapatkan cipratan dari harta haram itu. Terus ngukurnya gimana? Ini perlu melihat haramnya berapa persen. Haramnya, persentase haramnya berapa. Ini sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim ya. Ketika beliau menjelaskan satu kaidah bahwa keberadaan uang yang haram itu tidak membuat uang halal, harta halal jadi haram. Ya. Saya biasa kasih ilustrasi kayak gini. Kalau saya punya daging sapi yang disembelih secara syar'i, halal ya, 1 kilo. Kemudian di tempat yang lain ada daging babi, 1 kilo juga. Lalu dicampur
di blender sempurna. Jadilah bakso. Dibuat bakso. Bakso apa ini? Bakso sapi, ya. Sapi babi campur ya. Bisa nggak misalnya? Ini kan 1 kilo sapi, 1 kilo babi. Saya ngambil satu bakso, tak paruh. Setengahnya halal, setengahnya haram. Bisa nggak kayak gitu? Hah? Kenapa nggak bisa? Tercampur sempurna. Sehingga ketika dibelah sekalipun, kamu bisa nggak memastikan ini yang babi yang mana, yang sapi yang mana? Tidak tahu. Baik, haram semuanya. Karena ini haram dat. Dan haram dat ketika dicampur menyebabkan haram semuanya. Air murni dicampur dengan khamr. Atau dicampur dengan khamr. Lalu dia menjadi minuman yang memabukkan. Maka status minuman ini haram. Ketika halal dan haram dicampur, jadilah haram. Secara datnya. Tapi bagaimana dengan haram yang bukan datnya? Contohnya hasil pendapatan. Jawabannya yang seperti ini berlaku kaidah tadi. Keberadaan yang haram tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Saya punya uang 1 juta, pecahan 100.000 hasil kerja. Dan ada uang 1 juta, pecahan 100.000 uang riba. Kemudian saya blender sempurna. Wah, di blender uangnya. Ambil 100.000. Ini 100.000 halal ataukah 100.000 riba? Kembali kepada nominalnya. Kamu yang penting pokoknya ngambil 1 juta. Sisa 1 juta jangan diambil. Intinya di situ. Baik. Maka seperti itu pula ketika PT mendapatkan hasil. Ini ada hasil halal. Ya. Kemudian yang ini ada hasil haram. Ini haram. Yang ini halal. Sudah? Apakah keberadaan yang haram ini menyebabkan yang halal jadi haram? Yang halal ikut haram? Tidak. Karena ini kita berbicara harta haram disebabkan cara mendapatkannya. Terus bagaimana? Nah, perlu diketahui ini berapa persen. Kalau menurut pertanyaan misalnya, tadi 30% Pak. Dari hasil transaksi riba, yaitu jual beli emas secara online. Berarti ini 70%. Dari situ perusahaan dapat hasil. Lalu dibagikan di sini. Berarti yang haram 30%. Sudah? Gaji karyawan juga kecipratan di sini. 30%-nya bermasalah. Sehingga kalau Anda bersabar bekerja di situ, dalam arti kalau Anda belum berani untuk keluar, ya, kemudian Anda tetap bekerja di situ, maka setiap menerima gaji, Anda sanggup untuk menyisihkan 30%. Wah, ini hasil riba, jual beli emas online. Kalau sanggup seperti itu, ya, sisanya yang 70% boleh Anda nikmati. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus? Halo, Iya, Pak. Silakan, Pak. mungkin luar tema. Mohon maaf, suaranya putus-putus, Pak. Mungkin bisa pindah posisi. Iya, suara Bapak putus-putus. Halo, Baik, silahkan. ya. Ini tua saya pensiunan. Kemudian beliau kan sejuk uang pensiun, kemudian beliau dan meninggal. Kemudian ini mengurut taspet, uang pensiun bisa berhenti. Nah, takut hak kami. Kemudian dari taspet jumlah gitu. Ada uang A, kemudian asuransi sendiri dan asuransi suami istri. Nah, kami ragu kedua dan ketiga, Pak Ustadz, yaitu kematian asuransi kami. Nah, jadi takut ada ini, tanyakan ke pihak apakah ada rincian atau rincian bunga
Tapi setelah kami ke Taspen, dari pihak tidak ada tidak ada bunga. Nah, jadi ragu apakah hukum dari asuransi. Baik. Taspen ini jadi ketika Bapak bekerja sebagai ASN tadi ya, kemudian pada saat masih aktif bekerja, itu membayar preminya potong gaji atau bagaimana? Iya, Pak. Ustadz. Potong gaji ya? Iya, Sehingga yang ngurusi negara. iya. Cuman yang ngelola BUMN Taspen. Taspen BUMN ya? BUMN. Ya. Yang mengelola adalah Taspen. Swasta yang mengelola kan Taspen ya, ini bukan lembaga swasta ya, BUMN. Punya pemerintah juga. Baik. Pemerintah. Baik, setahu kami ini pemerintah. Begini Bapak, sebenarnya pembahasan tentang masalah asuransi hari tua, kemudian pembahasan tentang masalah pensiunan, ada pembahasan khusus yang insya Allah akan kita angkat di kajian fikih ASN, tapi agak bagian akhir. Jadi kalau mungkin menunggu ya butuh waktu sebulanan ya untuk bisa membahas bagian itu. Dan secara umum kesimpulan terakhir yang bisa kami hadirkan untuk saat ini ya, bahwa bentuk pensiun itu berbeda-beda. Berbeda-beda skema akadnya, berbeda-beda latar belakang kerjanya dan seterusnya. Karena itu ulama memberikan penilaian yang berbeda-beda untuk satu pensiunan dengan pensiunan yang lain. Dan ada sebagian yang menegaskan khusus untuk pensiun dari negara. Kita fokus di bagian pensiun negara ya. Untuk pensiun dari negara, masyarakat itu tidak perlu tahu ya, latar belakang bagaimana keuangan itu dikelola. Sehingga itu dianggap sebagai hibah dari negara. Nah, selanjutnya, negara dapat duit dari mana? Itu urusan negara. Dan ini pendapat jumhur ulama kontemporer. Sehingga para ulama yang mendapatkan pensiunan dari negara Saudi, mereka menerimanya. Meskipun ada sebagian ulama yang mereka tidak menerima. Seperti Syekh Dr. Abdul Razak Afifi. Beliau salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama Saudi, sudah meninggal rahimahullah. Dan beliau tidak setuju dengan prinsip pensiunan seperti ini. Sehingga ketika beliau pensiun, beliau termasuk PNS di Saudi ya. PNS tapi kerja di bidang penelitian Islam. Ketika beliau pensiun, beliau itu sama sekali tidak menerima gaji pensiun. Karena beliau anggap di sini ada gharar besar dan itu tidak diperbolehkan menurut beliau rahimahullah. Dan insya Allah untuk penjelasan detailnya nanti akan kita bahas pada saat kajian bedah buku fikih ASN insya Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya infak uang sebesar 500.000 untuk dibelikan buku kepada salah satu panitia yang dimanfaatkan sebagai hadiah saat ada kajian Ustadz di masjid. Dan saya berikan uangnya kepada panitia saat kajian di masjid. Bolehkah seperti itu? Jazakallahu khairan. Beli bukunya di mana? Baik. Jadi kalau yang terjadi begini ya. Panitia beli buku di toko. Pakai apa? Uang panitia. Kemudian Anda infak ke panitia. Berarti statusnya adalah utang, menggantikan utang. Tadi panitia beli buku di toko, ditalangi dulu oleh panitia. Nilainya anggaplah 500.000. Berarti Anda utang ke panitia 500.000. Lalu Anda bayar utang itu 500.000 ke panitia. Kalau pendekatannya kayak gini, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau bukunya ada di masjid, berarti barang dihadirkan. Dan orang mendisplay buku itu di masjid. Lalu Anda jual beli di situ, kemudian bukunya diserahkan ke panitia, tolong ini untuk dihadiahkan. Nah ini yang bermasalah, karena tadi ada proses jual beli di masjid. Wallahu a'lam.
Ustadz, apakah ketika kita mendoakan keburukan orang yang dagang di masjid, kita ucapkan di hadapan yang bersangkutan? Syukran. Jika melihat dari fungsi doa itu, doa ini kita ucapkan di depannya. Karena tujuannya dalam rangka untuk untuk takzir ya, untuk hukuman. Biar dia segera menyelesaikan dan tidak melanjutkan transaksinya. Ya. Sehingga mungkin ya, sesekali waktu begitu khatib sedang berkhutbah, lalu masih ada para pedagang-pedagang di depan. Dan itu masuk dalam wilayah masjid. Kemudian khatib mengingatkan kepada para pedagang, hentikan perbuatan kalian. Kalau tidak, saya doakan keburukan. Wah, gitu ya. Dibalang sandal. Saya pernah gitu, alhamdulillah gak ngefek. Masya Allah. Karena di sebelah masjid itu ada angkringan. Saya sudah naik mimbar, masih banyak mahasiswa yang makan. Ya otomatis kan kalau makan bayar. Jadi transaksi diselesaikan. Akhirnya kita sampaikan, Allah melarang begitu adzan sudah dikumandangkan untuk melakukan jual beli. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila sudah dikumandangkan adzan Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Mereka masih praktek jual beli. Padahal kantinnya itu berada di lingkungan masjid. Dan ya ngasih pengaruh di posisi apa? Jadinya konsumennya itu pada gusar gitu ya. Akhirnya pengen cepat-cepat segera selesai. Baik. Dan Anda bisa doakan disampaikan. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada daganganmu. Biar dia segera menutup dagangannya. Kecuali kalau begini, loh saya kan dagangnya di luar masjid. Lalu Anda doakan keburukan. Oh jangan itu. Nanti Anda akan dibalik doa keburukannya. Sehingga pastikan dulu ini bagian masjid ataukah tidak. Oh ini bagian masjid. Dia berdagang di sini. Doakan itu. Atau kalau misalnya yang lebih sopan ya sampaikan. Mohon maaf ya. Kami tidak membolehkan praktek dagang di sini. Kalau mau jualan silahkan agak keluar di sebelah sana. Nah, di luar masjid tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya sedikit mungkin yang kalau keluar dari masjid. Beberapa hari lalu saya beli barang lewat tema online Ustaz. Jadi saya lihat di webnya terlebih dahulu, itu saya pilih beberapa barang. Kemudian di web tersebut itu ada kode gitu, kode barangnya. Ada kemudian apa, Pak? saya Di webnya ada apa? ada kode barang gitu Ustaz. Nanti setelah saya pilih, saya WA yang penjualnya, apakah kode itu masih ada atau enggak gitu. Kode barang tersebut dan jumlahnya. Kemudian beberapa menit setelah saya WA, penjualnya balas. Lalu dia bilang kalau mau dicek dulu apakah masih ada stoknya atau enggak. Lalu sekitaran 2 jam itu baru dibalas lagi kalau stoknya masih ada dan terjadi percakapan lebih lanjut. Kemudian saya setuju dan akan mengonfirmasi untuk transfer. Saya ingin bertanya apakah model seperti ini itu ada unsur jual beli utang dengan utang ya Ustaz? Itu saja Ustaz. Baik. Permasalahan yang tadi Anda sampaikan adalah di posisi penjual tidak bisa memastikan apakah barangnya ada ataukah tidak, gitu ya. Sehingga dia cek dulu dan butuh waktu sekian jam baru bisa memberikan jawaban kalau barangnya masih ada, available. Nah, selanjutnya, apakah ini termasuk di antara praktek jual beli kalik bil kalik? Jual beli kalik bil kalik itu terjadi jika sudah dilakukan akad. Penjual belum memiliki barang, pembeli tidak bayar secara tunai. Terjadilah kalik bil kalik. Tapi kalau sifatnya baru percakapan, barangnya ada nggak? Sebentar tak cek dulu.
Saya nunggu sekian jam. Ada. Loh, tadi kamu kenapa di statusnya? Kadang kan orang lupa update ya. Di marketplace tersedia 10, tersedia sekian. Padahal sebenarnya lupa update. Loh, tapi kenapa kamu bilang ada 10? Iya, lupa update. Nah, seperti ini yang kadang konsumen sudah transaksi duluan, padahal barangnya nggak ada. Makanya mohon kepada para pedagang yang ada di marketplace ya, jangan lupa update info keberadaan barang. Karena kalau konsumen kalau konsumen tahu ya bahasanya barang itu ada, kemudian dia transaksi tanpa chatting. Ada nggak yang tanpa chat? Bisa, dia langsung pakai mesinnya itu, platform, klik, transfer. Tanpa chat dengan penjual, tanpa tanya dulu. Berarti Anda menjual barang yang belum dimiliki. Karena mesin itu kan mewakili posisi Anda. Karena itu tolong sekali lagi bagi para penjual online agar tidak terjadi orang yang membeli barang sementara Anda tidak punya, maka update jangan lupa. Update stok ya. Baik. Sementara kalau dia chat, nah ini lebih selamat. Kalau chat kan berarti tanya dulu ada ndak. Artinya belum terjadi akad. Sifatnya baru perbincangan untuk melakukan akad. Dan chat yang Anda lakukan, tanya-tanya, kode barang seperti ini tersedia atau tidak, berapa stoknya, sifatnya baru perbincangan akad. Dan belum akad. Karena itu tidak masuk dalam kategori kalik bil kalik karena belum terjadi akad. Wallahu alam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz maaf, kalau misalkan kayak kita kan ada kajian tahsin di masjid. Lah terus ada teman-teman ini nanyain maksudnya emang kita jualan baju tapi kan nggak dibawa, cuman kita pakai gitu. Ada yang nanya maksudnya baju ini berapa harganya? Kayak gitu, terus kita pesen, misalkan ada yang pesen, kayak gitu apa boleh Ustadz? Dan misalkan bayarnya, misalkan ntar pesen, ntar dibawain ke masjid. Bayar di masjid kayak gitu, apa boleh Ustadz? Baik. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Memang kadang itu bisa jadi modus ya. Dia pakai baju bagus, terus dikasih bandrol di sini. Wah, 300.000. Kadang dia bawa tas bagus, dikasih bandrol ya, 200.000. Sebagai info, ini dijual. Yang dijual yang mana ini? Orangnya apa bajunya? Jadi, kalau seperti yang Ibu ceritakan tadi, ada orang tertarik terus pesan. Maka status pesan di sini adalah akad istisna. Pesan dibuatkan kan berarti akad istisna. Sehingga Anda melakukan akad istisna terhadap konsumen itu, dan akad istisna itu pembayaran bisa di belakang, bisa di depan. Mengacu kepada larangan praktek jual beli, dan istisna bagian dari jual beli. Istisna bagian dari jual beli, mengacu kepada larangan praktek jual beli, seharusnya seperti ini tidak dilakukan. Ya, kalau ada orang yang tertarik, nanti pembicaraan kita lanjutkan di WA. Ya. Sehingga tetap fokus untuk belajar tahsin. Dan memang kadang seperti ini orang jadinya nggak sabar. Maka sebaiknya tahan dulu, ini masjid dan tujuan kita datang bukan untuk dagang. Fokus untuk kegiatan yang nilainya ibadah. Sementara bagian ini ditunda saja, bisa komunikasi lewat WA atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, tapi kemarin ada sepupu, dia keterima di PT Profit Ustaz. Nah dia minjem uang ke saya untuk biaya kos dan makan karena dia besok training gitu. Nah itu boleh nggak Ustadz saya pinjemin
saya nggak tahu soalnya secara kerja yang PT Profit itu ada ribanya apa enggak gitu. Soalnya kerja sama bank kata dia gitu. Itu pertanyaan pertama Ustadz. Terus yang kedua, saya punya kakak. Kakak ini minjem uang ke saya untuk membeli mobil pick up. Tapi mobil pick up itu digunakan untuk dia pribadi dan untuk digunakan untuk usaha bersama gitu Ustadz. Usaha saya tapi yang diurus dengan dia gitu. Nah itu saya ngambil untung dari piutang itu nggak ya Ustadz? Gitu. Soalnya dia tuh awalnya pas minjem ke saya, bilangnya karena ya untuk usaha itu untuk dia juga gitu. Tapi dia bayar pribadi karena hak milik dia gitu nantinya mobil itu. Bukan jadi hak milik untuk usaha yang kecil-kecilan kita kerjain bareng itu. Gitu Ustadz. Syukron. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya tidak tahu ya. Saya nggak kenal PT Profit kayak gimana. Dan kalau utang untuk kos, untuk biaya hidup selama rentang masa training, ya pada asalnya berarti itu utang untuk sesuatu yang mubah. Cuman kerja di PT ini apakah boleh atau tidak saya tidak ngerti. Sebatas punya kerjasama dengan bank, hampir semua perusahaan itu punya kerjasama dengan bank. Apalagi yang gede-gede itu. Sehingga kalau sebatas itu belum bisa kita jadikan sebagai alat penentu untuk menyatakan apakah boleh ataukah tidak boleh bekerja di tempat tersebut. Sementara untuk kakak yang utang mobil tadi ya, kemudian mobil dipakai untuk operasional kerja. Dipakai untuk operasional unit usaha yang Anda bangun bersama kakak. Wallahu a'lam. Begini jadinya ya. Ketika kakak utang mobil, kemudian dipakai untuk beli pickup, maka pickup itu jadi milik pribadi kakak. Nah selanjutnya, kok beliau menggunakan pickup itu untuk mendukung operasional kerja di tempat Anda, maka berarti dia ikut tanam modal. Dalam bentuk apa? Menggunakan pickup itu untuk mendukung operasional perusahaan. Berarti nanti pickup ini kan ada hasil. Sehingga misalnya begini ya, unit usaha, Anda punya modal di sini. Lalu kakak Anda urun pickup. Kendaraan ini dilibatkan dalam unit usaha ini. Bisa dengan akad sewa, atau pakai bagi hasil. Nah, pickup yang dipakai kakak untuk mendukung kegiatan unit usaha ini dihargai berapa? Ya, anggap saja per bulan 500.000 atau per bulan 1 juta. Berarti nanti akadnya pakai sewa, dikembalikan ke pemilik pickup. Kakak yang dapat manfaat. Baik. Selama ini terpisah dengan utang. Terpisah dengan utang dalam arti tidak ada kesepakatan. Saya mau memberikan utang asal nanti pickupnya dipakai untuk operasional. Nah kayak gini tidak boleh. Jadinya menggabungkan antara utang dengan apa? Akad komersil. Dan kita punya acuan hadis. Naha Rasulullah SAW an salafin wa bai'. Nabi SAW melarang jual beli, akad utang digabung dengan jual beli. Dan perluasannya adalah tidak boleh menggabungkan antara akad utang dengan akad komersil. Karena itu yang kami pahami, wallahu a'lam, selama ini terpisah dalam arti tidak dijadikan sebagai satu kesepakatan, insya Allah diperbolehkan. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.